Suamiku tak menyangka perjamuan mewahnya bersama keluarga pelakor adalah panggung kehancuran di restoran milikku sendiri. Karena tepat saat tagihan tiba ku blokir kartu ATM-nya hingga ia berakhir disiram air dan ditertawakan seluruh pengunjung. Menyadari bahwa istri yang ia hianati adalah penguasa tunggal atas kemewahan palsu yang selama ini ia banggakan. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Aroma setrika uap yang hangat memenuhi kamar tidur bernuansa krem itu. Namun suhu di hati Donna justru terasa beberapa derajat lebih dingin. Dengan telaten, jemari Donna merapikan kerah baju koko berwarna putih gading milik Fahri. Ia memastikan tidak ada satupun kerutan yang tertinggal. Baju itu adalah kado ulang tahun pernikahan mereka yang kedua, sebuah kain sutra katun berkualitas tinggi yang harganya setara dengan gaji bulanan staf administrasi biasa. Posisi yang selama ini diakui Fahri di kantornya. Donna menoleh saat mendengar langkah kaki terburu-buru dari arah kamar mandi. Fahri muncul dengan rambut yang masih basah, menyisirnya ke belakang dengan gerakan kasar. Pria itu tidak menatap Donna. Matanya terpaku pada jam tangan perak di pergelangan tangannya. "Sudah selesai, Mas. Ini bajunya," ucap Donna lembut, menyodorkan pakaian itu dengan kedua tangan. Fahri menyambarnya tanpa senyum. "Lama sekali, Donna. Aku sudah bilang bukber kantor tahun ini di hotel. Jalanan pasti macet. Kalau aku telat, bos bisa tersinggung." Donna hanya bisa menghela napas pendek. Ia mendekat, berniat membantu mengancingkan lengan baju suaminya. Namun Fahri menghindar dengan gerakan refleks yang kentara. "Bisa sendiri. Kamu siapkan saja air minum atau apa di bawah. Jangan berdiri terus di sini." Ada luka kecil yang kembali tergores di batin Donna. Selama 3 tahun pernikahan, Fahri semakin jarang membiarkannya menyentuh barang-barang pribadinya. Donna tahu Fahri merasa rendah diri karena ia hanyalah seorang karyawan biasa, sementara Donna, dalam pengakuan bohongnya kepada Fahri, hanyalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki bisnis catering kecil-kecilan dari rumah. Fahri tidak pernah tahu bahwa catering itu hanyalah kedok untuk menutupi kenyataan bahwa Donna adalah pemilik tunggal L Empire, jaringan restoran mewah yang tersebar di 5 titik strategis kota ini. "Mas, bukber di hotel mana? Nanti biar aku jemput kalau Mas kecapean," tanya Donna sambil mengikuti langkah suaminya menuju cermin besar. "Hotel Mulia. Tidak usah jemput. Aku bawa motor. Lagi pula acaranya bisa sampai malam. Ada rapat internal setelah makan," jawab Fahri cepat. Terlalu cepat hingga terdengar seperti kalimat yang sudah dihafal. Ia menyemprotkan parfum maskulin dengan intensitas berlebih. Aroma yang terlalu kuat untuk sekadar acara buka puasa bersama rekan kerja pria. Fahri segera memakai sepatunya, mencium kening Donna sekilas tanpa rasa, lalu bergegas keluar. Suara deru motor yang menjauh meninggalkan keheningan yang menyesakkan di ruang tamu. Donna terduduk di sofa, menatap meja kayu yang kosong. Rasa lapar yang seharusnya ia rasakan saat waktu berbuka hampir tiba, tertutup oleh rasa gundah yang tidak bisa ia jelaskan. Ia meraih tablet kerja yang ia sembunyikan di balik tumpukan majalah di bawah meja. Sebagai pemilik, Donna selalu memantau dashboard reservasi harian di seluruh cabang restorannya setiap sore sebelum jam berbuka. Ini adalah rutinitas profesionalnya untuk memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga di jam tersibuk. Donna membuka aplikasi manajemen restoran L Empire cabang pusat, yang paling mewah dan terletak di gedung pencakar langit. Matanya menyisir daftar nama di kolom reservasi VIP. Tiba-tiba, jantungnya seakan berhenti berdetak selama beberapa detik. Nama pemesan, Fahri Ardiansyah. Waktu, pukul 18 WIB. Berbuka puasa. Jumlah tamu, 5 orang. Kategori meja, VIP Family Table, Private Balcony. Catatan tambahan, buket bunga mawar merah di meja. Donna mengerjapkan matanya berkali-kali, berharap ia salah membaca. Namun, nomor telepon yang tertera di samping nama itu adalah nomor yang ia hubungi setiap hari. Nomor suaminya. "Hotel Mulia?" bisik Donna pada udara kosong. Suaranya bergetar. Logika Donna mulai bekerja secara paksa. Fahri pamit ke hotel untuk acara kantor,
Tetapi sistem restorannya mencatat Fahri memesan meja keluarga untuk 5 orang di restoran paling mahal miliknya. Biaya reservasi di meja itu saja sudah mencapai 5 juta rupiah. Belum termasuk menu makanan yang bisa menghabiskan belasan juta rupiah. Dari mana Fahri mendapatkan uang itu? Dan siapa? Keluarga yang dimaksud? Donna merasakan aliran adrenalin yang dingin mengalir di punggungnya. Perasaan yang tadinya hanya sedih, kini berubah menjadi kecurigaan yang tajam. Selama ini ia sengaja menyembunyikan kekayaannya karena ingin dicintai apa adanya. Ingin membangun rumah tangga yang sederhana namun tulus. Namun, melihat data di layar itu, Donna merasa seperti orang bodoh yang sedang ditertawakan oleh sistemnya sendiri. Ia menggeser layar, melihat riwayat pembayaran uang muka. Transaksi dilakukan kemarin sore menggunakan kartu kredit. Donna tahu persis Fahri tidak memiliki limit kartu kredit sebesar itu, kecuali jika ada orang lain yang membiayainya, atau Fahri memiliki rahasia lain yang lebih besar. Donna berdiri. Kakinya terasa lemas namun tangannya mencengkeram tablet itu dengan kuat. Emosinya yang tadi tertekan kini mulai memanas. Bukan dalam bentuk tangisan, melainkan sebuah tekad untuk mencari kebenaran. Ia tidak boleh hanya diam di rumah dan menunggu kebohongan itu pulang dalam bentuk senyum palsu suaminya. Donna berjalan menuju kamar. Ia tidak lagi menatap baju daster atau pakaian rumahannya. Ia membuka brankas kecil di dalam lemari pakaian yang tertutup tumpukan kain sprei. Di sana tersimpan beberapa setel pakaian formal desainer dan kunci mobil mewah yang jarang ia sentuh di depan Fahri. Ia mengambil ponsel khususnya, lalu menekan sebuah nomor. "Halo, Pak Broto?" Suara Donna kini terdengar tegas. Sangat berbeda dengan suara istri yang tadi diabaikan Fahri. "Iya, Bu Donna. Selamat sore. Ada instruksi khusus untuk reservasi malam ini," jawab Pak Broto, manajer restoran El Empire Pusat yang sudah bekerja dengannya selama 7 tahun. Pak Broto adalah satu dari sedikit orang yang tahu identitas asli Donna sebagai pemilik. Reservasi atas nama Fahri Ardiansyah di meja VIP Private Balcony. Tolong awasi secara pribadi. Saya ingin tahu siapa saja yang duduk di sana, apa hubungan mereka, dan jangan biarkan staf lain melayani mereka kecuali instruksi saya. Baik, Bu. Apakah Ibu akan datang? Donna menarik napas panjang, menatap pantulan dirinya di cermin. Ia bukan lagi Donna yang lemah yang kerah bajunya diabaikan suami. "Saya sedang di jalan. Siapkan seragam manajer lantai untuk saya, Pak Broto. Saya tidak akan masuk melalui pintu utama." Donna menutup telepon. Ia mengganti pakaiannya dengan setelan blazer hitam yang elegan namun tertutup. Ia memoles lipstik merah gelap di bibirnya, menutupi pucat wajahnya akibat menahan lapar dan luka. Ia mengambil kunci mobil cadangan yang ia simpan di garasi rahasia samping rumah. Ia tahu risiko dari tindakannya. Jika ia menampakkan diri, identitasnya sebagai pemilik restoran akan terbongkar. Jika ia salah duga, pernikahannya mungkin akan retak karena rasa tidak percaya. Namun, melihat notifikasi reservasi itu, Donna tahu ada sesuatu yang sedang dihancurkan Fahri lebih dulu daripada sekadar rahasia identitasnya. Donna masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin yang menderu halus. Ia tidak lagi peduli dengan kemacetan atau waktu berbuka yang tinggal beberapa menit lagi. Matanya menatap lurus ke depan, ke arah jalanan yang akan membawanya pada kebenaran yang pahit. Ia menginjak pedal gas, meluncur keluar dari halaman rumah dengan kecepatan yang tidak biasa ia lakukan. Malam ini, Donna memutuskan untuk tidak berbuka di rumah. Ia akan melihat sendiri perjamuan macam apa yang sedang dipimpin oleh suaminya di atas penderitaan batinnya selama ini. Getaran mesin mobil di bawah telapak tangannya terasa seperti detak jantung yang terpacu cepat, sinkron dengan gemuruh di dada Donna. Ia masih menatap layar ponselnya, membaca ulang pesan singkat dari Fahri yang masuk tepat saat pria itu memacu motornya keluar gerbang rumah. "Aku sudah sampai di Hotel Mulia. Jangan telepon. Aku tidak enak dengan bos kalau ponsel terus berbunyi. Doakan lancar." Kebohongan itu terasa begitu nyata, begitu berani, dan begitu dingin. Donna mencengkeram kemudi lebih erat. Ingatannya kembali pada 15 menit yang lalu, saat ia mencoba menahan Fahri di ambang pintu. "Mas, kalau cuma buk berkantor,
Kenapa harus pakai parfum sekuat ini? Tanya Donna tadi. Suaranya berusaha tetap datar meski kecurigaan sudah mulai membakar. Fahri yang sedang merapikan jaketnya mendadak berhenti. Wajahnya yang semula tampak terburu-buru berubah menjadi kaku. Lalu sebuah tatapan tajam mendarat di mata Donna. Kamu ini kenapa? Donna? Jadi interrogator? Aku ini mau kerja. Mau menjalin relasi. Kamu pikir menyenangkan harus berbasa-basi dengan atasan di hari libur begini? Kalau aku tidak berangkat, posisiku di kantor bisa terancam. Kamu mau kita makan batu? Aku cuma tanya. Mas, bukan melarang. Sela Donna pelan. Tanyamu itu seperti tidak percaya. Kamu itu di rumah saja. Urus cateringmu itu baik-baik. Masalah kantor itu urusanku. Kamu tidak akan paham teknisnya. Sudah. Aku telat. Fahri membentak. Suaranya meninggi hingga menggema di ruang tamu yang sempit. Tanpa pamit lagi, ia menyambar kunci motor dan pergi begitu saja, meninggalkan Donna yang terpaku dengan rasa nyeri di ulu hati. Kini, di dalam mobil pribadinya yang terparkir beberapa blok dari rumah, Donna menarik napas dalam-dalam. Rasa hormat yang selama ini ia jaga untuk Fahri perlahan mulai terkikis. Berganti dengan rasa penasaran yang menyakitkan. Ia menekan tombol panggil pada kontak bernama Pak Broto. Halo, Ibu. Saya sudah berada di area VIP. Suara Pak Broto terdengar tenang namun penuh kewaspadaan di seberang sana. Sebagai manajer yang telah menemani Donna membangun L Empire dari nol, Broto tahu bahwa nada suara Donna saat ini menandakan sebuah badai besar. Sebutkan siapa saja yang sudah datang di meja nomor 1. Pak Broto. Detail. Perintah Donna. Matanya menatap lurus ke arah jalanan kota yang mulai dipenuhi lampu-lampu dekorasi Ramadan. Sejauh ini baru 2 orang, Bu. Seorang wanita parubaya dan seorang pria muda yang tampak. Agak kasar bicaranya pada staf kami. Mereka memesan air mineral kemasan premium paling mahal segera setelah duduk. Dari pembicaraan yang tertangkap staf, mereka sedang menunggu tamu kehormatan. Mereka dan Bu wanita parubaya itu menyebut-nyebut soal calon menantu kaya. Donna memejamkan mata. Wanita parubaya? Mungkinkah itu Bu Ratna, ibu mertuanya? Tapi Bu Ratna pamit pergi ke pengajian sore ini. Dan siapa pria muda itu? Logika Donna mulai menyusun kepingan puzzle yang mengerikan. Jika Fahri memesan meja keluarga, maka keluarga yang dimaksud bukanlah dirinya. Pak Broto, saya ingin Anda memasang mikrofon portabel di vas bunga meja itu. Sekarang juga. Gunakan alasan mengganti bunga dengan yang lebih segar untuk sesi buka puasa. Ucap Donna dingin. Baik, Bu. Akan segera dilaksanakan. Tepat saat Donna menutup telepon, sebuah panggilan masuk dari Santi. Donna ragu sejenak. Namun ia tahu ia butuh seseorang yang bisa berpikir jernih di luar emosinya yang sedang carut-marut. Donna, kamu di mana? Aku di depan rumahmu, membawakan kolak untukmu, tapi rumahmu gelap dan motor Fahri tidak ada. Suara Santi terdengar nyaring dan penuh energi. Santi adalah sahabat Donna sejak kuliah. Satu-satunya orang luar yang tahu bahwa Donna adalah pemilik L Empire. Santi adalah tipe orang yang tidak pernah menyaring kata-katanya. Namun kesetiaannya tidak perlu diragukan. Santi, aku sedang menuju L Empire Pusat. Fahri, dia berbohong. Dia memesan meja VIP di sana untuk malam ini. Jawab Donna, suaranya bergetar di akhir kalimat. Hening sejenak di seberang telepon. Donna bisa mendengar helaan napas panjang Santi. Sudah kuduga pria itu ada apa-apanya. Donna, kamu terlalu baik menyembunyikan identitasmu demi menjaga harga dirinya yang seujung kuku itu. Sekarang dengarkan aku. Jangan masuk ke sana sebagai istri yang menangis. Masuklah sebagai pemilik. Aku akan ke sana sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ular-ular itu sendirian. Jangan sekarang, San. Aku ingin memantau mereka dari ruang monitor dulu. Aku ingin tahu seberapa jauh Fahri berani menginjak-injak harga diriku di rumahku sendiri. Balas Donna dengan nada yang kini lebih stabil, lebih tegas. Donna menjalankan mobilnya menuju gedung pencakar langit tempat L Empire berada. Pikirannya melayang pada setiap perlakuan buruk Bu Ratna, ibu mertuanya,
yang selalu menyindirnya karena dianggap hanya beban bagi Fahri. Ia teringat bagaimana Fahri sering mengeluh lelah karena harus bekerja keras menafkahinya. Padahal sebagian besar cicilan dan biaya hidup mereka ditutup dari uang catering, yang sebenarnya adalah keuntungan restorannya. Sesampainya di area parkir khusus pengelola, Donna segera turun. Ia tidak menggunakan lift tamu yang dilapisi kristal, melainkan lift servis yang langsung membawanya ke koridor belakang dapur. Pak Broto sudah menunggunya di depan ruang kendali keamanan dengan sebuah setelan blazer gelap dan sebuah handy talkie. "Ibu, tamu utamanya baru saja tiba. 3 orang tambahan," lapor Pak Broto pelan. Donna masuk ke ruang monitor yang dipenuhi layar televisi sirkuit tertutup, CCTV. Matanya langsung tertuju pada layar yang menampilkan meja VIP di balkon privat. Di sana, ia melihat suaminya, Fahri, mengenakan baju koko putih gading yang baru saja ia setrika dengan penuh cinta, sedang menjabat tangan seorang pria muda dengan gaya yang sangat akrab. Namun yang membuat jantung Donna seolah berhenti adalah sosok wanita muda cantik yang duduk di samping Fahri. Wanita itu mengenakan gaun sutra merah yang sangat kontras dengan kesederhanaan baju koko Fahri. Wanita itu menyandarkan kepalanya di bahu Fahri dengan manja, dan Fahri, suaminya itu, tidak menghindar. Ia justru mengusap tangan wanita itu di bawah meja dengan lembut. Di sana juga ada Bu Ratna, ibu mertua Donna, yang tampak tertawa lebar sambil memegang buku menu berlapis emas seolah ia sudah terbiasa dengan kemewahan itu. "Siapa wanita itu, Pak Broto?" tanya Donna. Suaranya nyaris berupa bisikan yang tertelan oleh dinginnya AC ruangan. "Namanya Sarah, Bu. Berdasarkan data kartu anggota yang ia coba daftarkan kemarin, dia mengklaim sebagai putri dari pengusaha properti. Tapi staf administrasi kami menemukan bahwa alamat rumahnya tidak sesuai dengan profilnya," jelas Broto. Donna memperhatikan interaksi di layar. Ia melihat Fahri menyerahkan sebuah bingkiah kecil kepada Sarah, sebuah kotak perhiasan yang Donna kenali mereknya. Salah satu perhiasan mahal yang pernah ia inginkan, namun Fahri bilang itu terlalu boros. Kemarahan yang tadinya dingin kini mulai mendidih. Bukan lagi sekadar rasa sedih, melainkan rasa jijik yang amat sangat. Donna menyadari bahwa selama ini ia telah memelihara serigala di dalam rumahnya. Ia mengambil seragam manajer lantai yang sudah disiapkan Pak Broto, sebuah kemeja putih kaku dengan rompi hitam dan name tag bertuliskan, "Donna, Operational Manager." Ia melepaskan blazer mahalnya dan mulai mengenakan seragam itu. "Ibu yakin ingin turun sekarang?" tanya Pak Broto dengan nada khawatir. Waktu berbuka tinggal 5 menit lagi. Suasana di sana sedang sangat ramai. Donna mengancingkan rompinya, menatap bayangan dirinya di layar monitor yang gelap. Ia tidak lagi melihat istri yang penurut. Ia melihat seorang pemilik bisnis yang siap menagih hutang harga diri. "Saya tidak akan turun ke meja mereka sekarang, Pak Broto," ucap Donna sambil memasang mikrofon telinga, "Airpiece. Berikan mereka menu chef recommendation yang paling mahal. Jangan beritahu harganya kecuali mereka bertanya. Dan satu lagi, pastikan pesanan mereka dicatat atas nama kartu kredit Fahri yang saat ini saldonya akan segera saya atur." Donna melangkah keluar dari ruang monitor menuju area dapur. Ia memutuskan untuk tidak segera melabrak. Ia ingin melihat sejauh mana keluarga baru suaminya itu menikmati jamuan yang ia sediakan, sebelum ia sendiri yang menyajikan tagihan yang tidak akan pernah bisa mereka bayar. "Broto," panggil Donna lewat radio komunikasi saat ia sudah berada di balik pintu geser dapur yang menuju ke area makan utama. "Iya, Bu." "Katakan pada bagian bar, siapkan minuman pembuka paling istimewa untuk meja 1. Bilang itu adalah hadiah dari pemilik, untuk merayakan kebohongan yang hampir sempurna." Donna mendorong pintu dapur sedikit, mengintip ke arah balkon tempat Fahri sedang tertawa bahagia. Donna menarik napas dalam, lalu mengunci pintu akses dari dalam agar tidak ada staf yang mengganggunya sementara ia berdiri di sana, di kegelapan koridor, memantau setiap detik pengkhianatan itu dengan matanya sendiri. Lampu gantung di ruang tamu berpendar redup, seolah turut merasakan suasana hati Donna yang baru saja dipukul badai kecurigaan. Setelah menutup telepon dari Pak Broto dan mematikan layar tablet yang menampilkan pengkhianatan suaminya, Donna menarik napas panjang.
Ia sudah mengganti pakaian rumahnya dengan setelan blazer yang lebih tegas. Tangannya sudah memegang kunci mobil, siap untuk berangkat menuju El Empire dan menuntaskan rasa penasarannya. Namun, tepat saat ia hendak melangkah keluar, suara deru mobil yang tidak asing berhenti di depan pagar. Donna mengintip dari balik tirai. Itu adalah mobil taksi online, dan yang turun dari sana adalah seorang wanita parubaya dengan gaya berlebihan. Syal sutra cerah melilit lehernya meski udara sore itu cukup gerah. Bu Ratna, ibu mertuanya. Donna memejamkan mata sejenak, meredam gejolak di dadanya. Kehadiran ibu mertuanya di jam-jam menjelang berbuka biasanya bukan pertanda baik. Dengan gerakan lambat, Donna membuka pintu sebelum wanita itu sempat mengetuk dengan kasar. "Loh, Donna? Mau kemana kamu sudah rapi begini?" Bu Ratna menatap Donna dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan menghakimi. Matanya menyipit melihat blazer yang dikenakan menantunya. Tumben berpakaian seperti orang kantoran. Mau gaya-gayaan? "Ada urusan sebentar, Bu." "Ibu kenapa kesini?" "Mas Fahri sedang tidak ada di rumah," jawab Donna berusaha tetap sopan, meski hatinya terasa seperti diremas. Bu Ratna masuk begitu saja tanpa menunggu dipersilakan. Aroma parfumnya yang menyengat segera memenuhi ruangan. Ia meletakkan tas jinjingnya di atas meja makan dengan suara berdebam yang sengaja dibuat keras. "Ibu tahu Fahri tidak ada. Dia kan sedang bukber penting dengan bos-bosnya. Ibu kesini justru karena kasihan pada anak ibu. Kamu pasti tidak masak yang enak untuk dia sahur nanti, kan?" Donna mengikuti langkah ibu mertuanya ke dapur. "Donna sudah siapkan semur daging dan sup untuk sahur nanti, Bu. Ada di dalam kulkas." Bu Ratna membuka tudung saji di meja dapur, melihat semangkuk kolak pisang dan beberapa gorengan yang baru saja Donna siapkan untuk berbuka sendiri. Wanita itu mengambil sendok, mencicipi sedikit kuah kolak, lalu mendecah keras. "Hambar. Persis seperti hidupmu, Donna," ejek Bu Ratna sambil meletakkan sendok itu dengan kasar hingga berdenting. "Pantas saja Fahri selalu kelihatan lesu kalau di rumah. Kamu ini tidak ada peningkatan. Sudah 3 tahun jadi istri. Masak saja masih begini-begini saja. Harusnya kamu itu belajar dari wanita-wanita yang punya kelas. Yang tahu caranya menyenangkan suami, bukan cuma tahu caranya menghabiskan gaji suami." Donna mengepalkan tangannya di balik saku blazer. Menghabiskan gaji suaminya? Jika Bu Ratna tahu bahwa selama ini rumah, mobil, bahkan uang saku bulanan yang ia terima dari Fahri berasal dari keuntungan restoran Donna, apakah wanita ini masih akan bicara sesombong itu? "Maksud ibu, saya kurang melayani Mas Fahri dengan baik?" tanya Donna. Suaranya terdengar lebih rendah, menahan emosi yang mulai merayap ke tenggorokan. Bu Ratna duduk di kursi makan, memperbaiki posisi syalnya dengan angkuh. "Ibu tidak bilang begitu. Tapi coba lihat dirimu. Kamu itu cuma ibu rumah tangga yang jualan catering kecil-kecilan. Fahri itu laki-laki hebat. Dia butuh pendamping yang bisa mengangkat derajatnya, yang punya koneksi, yang setidaknya tahu caranya makan di restoran mewah tanpa kelihatan norak." Bu Ratna kemudian mengeluarkan ponselnya, menggeser beberapa foto dengan senyum yang tidak pernah ia berikan pada Donna. "Tadi ibu baru saja mengobrol dengan seorang teman. Anaknya cantik sekali. Lulusan luar negeri. Keluarganya punya bisnis properti. Dia itu yang pantas bersanding dengan orang ambisius seperti Fahri. Bukan wanita yang setiap hari baunya bau bawang terus." Donna merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia teringat sosok wanita di layar CCTV tadi. Sarah. Mungkinkah anak teman yang dimaksud Bu Ratna adalah wanita itu? "Kenapa ibu membicarakan wanita lain di depan saya? Saya ini istri Sah Fahri, Bu," ucap Donna dengan nada bergetar. Bu Ratna tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat merendahkan. "Sah di atas kertas belum tentu sah di hati. Donna, kamu itu harusnya tahu diri. Zaman sekarang, cinta saja tidak cukup. Kalau kamu memang sayang Fahri, harusnya kamu sadar kalau kamu itu cuma jadi beban buat dia. Fahri butuh dukungan finansial dan sosial yang lebih besar kalau mau sukses. Jadi ibu mendukung kalau Mas Fahri mencari wanita lain yang lebih kaya." Bu Ratna berdiri,
mendekati Donna hingga jarak mereka hanya beberapa senti. Ibu mendukung apapun yang terbaik untuk kebahagiaan anak ibu. Dan sejujurnya, melihat kamu, ibu merasa Fahri pantas mendapatkan yang jauh lebih baik. Saat itulah, perhatian Donna teralih pada tas jinjing Bu Ratna yang terbuka sedikit. Di dalamnya, Donna melihat sebuah kotak kado kecil dengan logo yang sangat familiar. Itu adalah logo toko perhiasan yang sama dengan kotak yang diberikan Fahri kepada Sarah di restoran tadi. Bukan hanya itu, ada sebuah kartu undangan berwarna emas yang menyembul keluar. Donna tahu persis kartu itu. Itu adalah kartu akses masuk area VIP L Empire yang hanya diberikan kepada tamu-tamu tertentu. Rasa dingin yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuh Donna. Ia menyadari sebuah kenyataan yang lebih pahit dari perselingkuhan suaminya. Ibu mertuanya bukan hanya tahu, tapi dia adalah bagian dari rencana ini. Bu Ratna sengaja datang ke rumah untuk memastikan Donna tetap diam di rumah. Sementara dia sendiri bersiap-siap untuk pergi bergabung dalam perjamuan di restorannya. Sudah ya, ibu tidak bisa lama-lama. Ibu ada janji buka puasa dengan teman-teman pengajian. Ucap Bu Ratna sambil menyambar tasnya, berbohong tanpa berkedip. Kamu di rumah saja. Jangan lupa setrika baju-baju Fahri yang lain. Dan ingat, jangan telepon-telepon dia dulu. Dia sedang sibuk mengurus masa depannya. Setelah Bu Ratna pergi dengan taksi yang sama, Donna berdiri mematung di tengah dapur. Ia menatap kolak pisang yang tadi dihina hambar. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh satu tetes. Namun segera ia usap dengan kasar. Luka batin itu kini telah berubah menjadi sebuah kesimpulan yang solid. Ia dikhianati oleh orang-orang yang ia anggap keluarga. Di saat ia mencoba memberikan kesederhanaan yang tulus. Donna berjalan menuju cermin di ruang tamu. Ia melihat pantulan wajahnya yang kini tampak lebih dingin. Ia tidak lagi merasa sedih karena dihina tidak berkelas. Ia justru merasa ngeri pada kemunafikan orang-orang di sekitarnya. Ia meraih ponselnya, kembali menghubungi Pak Broto. Pak Broto, ini saya. Iya. Bu Donna, ibu sudah di jalan. Saya akan sampai dalam 10 menit. Pak Broto, tolong siapkan satu meja kecil di sudut tersembunyi yang bisa melihat langsung ke meja VIP nomor 1. Tapi pastikan tidak ada satupun orang di meja itu yang bisa melihat saya. Baik, Bu. Akan saya siapkan segera. Donna mematikan semua lampu rumah, membiarkan tempat itu gelap gulita seolah tidak ada penghuninya. Ia melangkah keluar dan mengunci pintu dengan tenaga ekstra. Ia masuk ke dalam mobilnya. Namun bukannya langsung menginjak gas. Ia terdiam sejenak menatap rumah yang telah ia bangun dengan penuh cinta selama 3 tahun ini. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Donna membuka dompetnya, mengambil kartu ATM hitam miliknya. Kartu yang terhubung langsung dengan rekening utama perusahaan yang saldonya tidak terbatas. Ia menyisipkan kartu itu di saku blazernya yang paling depan. Malam ini, Donna bukan lagi istri yang menunggu kepulangan suami dengan semur daging yang hangat. Ia adalah seorang pemilik yang akan menyaksikan bagaimana tamu-tamunya menghancurkan diri mereka sendiri di atas meja makannya. Ia memacu mobilnya membelah kemacetan, dengan satu pikiran yang terus berputar di kepalanya. Mereka ingin melihat kelas? Akan aku tunjukkan apa itu kelas yang sebenarnya. Lampu-lampu jalanan mulai berpendar terang. Namun di dalam kabin mobilnya yang gelap, Donna merasa seolah sedang tersedot ke dalam lubang hitam yang hampa. Napasnya masih terasa pendek, sesak oleh sisa-sisa aroma parfum Bu Ratna yang seolah masih menempel di udara. Ia baru saja akan memutar kunci kontak saat ponselnya bergetar hebat di atas dashboard. Satu pesan masuk dari Santi. Isinya bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah hantaman visual yang membuat jemari Donna mendadak kaku. Itu adalah rentetan foto yang diambil dari jarak cukup dekat. Di sana, di depan sebuah lobi apartemen mewah, tampak Fahri sedang membukakan pintu mobil SUV hitam mengkilap untuk Sarah. Di kursi belakang, seorang pria muda dengan gaya pongah tampak sedang tertawa lebar sambil menepuk bahu Fahri. Pria itu adalah Rico, kakak Sarah yang selama ini dikenal Donna sebagai rekan bisnis jauh, yang pernah diceritakan Fahri secara sekilas. Namun, bukan kemesraan Fahri dan Sarah yang membuat darah Donna mendidih hingga ke ubun-ubun, melainkan mobil itu.
Mobil SUV hitam itu adalah kendaraan yang cicilannya masih didebet otomatis dari rekening bisnis Donna setiap bulan. Mobil yang dibeli setahun lalu dengan alasan untuk mempermudah operasional kantor Fahri, ternyata kini digunakan untuk menjemput keluarga wanita lain. Donna menatap foto itu dengan mata memanas. Ia melihat bagaimana Rico, pria yang baru ia ketahui sebagai kakak Sarah, dengan santainya menginjak karpet mobil yang Donna pilihkan dengan teliti, seolah-olah kendaraan itu adalah milik nenek moyangnya. Kurang ajar, desis Donna. Suaranya pecah, antara tangis dan amarah yang meledak. Setiap lembar uang yang ia sisihkan dari keuntungan restorannya untuk memudahkan hidup suaminya, kini menjadi bahan bakar pengkhianatan yang paling kotor. Donna melempar ponselnya ke kursi penumpang. Ia tidak lagi ragu. Ia menginjak gas dengan paksa, membelah kepadatan lalu lintas menuju jantung kota, tempat gedung pencakar langit El Empire berdiri kokoh. Di sepanjang jalan, Donna hanya bisa menertawakan kebodohannya sendiri. Ia ingat bagaimana ia rela menggunakan mobil tua peninggalan ayahnya agar Fahri tidak merasa rendah diri saat memakai mobil baru itu ke kantor. Ia ingat bagaimana ia memalsukan nota belanja agar Fahri tidak tahu bahwa baju-baju yang dibelikannya berasal dari butik ternama. Segala bentuk penjagaan harga diri yang ia lakukan untuk Fahri, kini berbalik menjadi belati yang mengiris jantungnya sendiri. Sesampainya di area parkir bawah tanah Hell Empire, Donna tidak menuju lobi utama yang berlapis marmer. Ia memutar ke arah pintu belakang, jalur yang biasa digunakan untuk distribusi bahan makanan dan masuknya para staf. Ia memarkirkan mobilnya di sudut yang paling gelap, seolah ingin menyatu dengan bayangan. Ia keluar dari mobil, langkahnya cepat dan pasti. Saat ia menempelkan kartu akses khusus miliknya di pintu besi berat itu, bunyi klik yang dihasilkan terasa seperti tanda dimulainya sebuah babak baru dalam hidupnya. Di lorong belakang yang sempit dan berbau harum rempah-rempah, Donna berpapasan dengan beberapa koki yang sedang sibuk. Mereka sempat tertegun melihat wanita yang biasanya datang dengan gaun anggun, kini muncul dengan blazer tegas dan tatapan mata sedingin es. "Selamat sore, Bu Donna," sapa salah satu koki senior dengan ragu. "Lanjutkan pekerjaan kalian. Jangan ada yang menyapa saya di area depan," perintah Donna singkat tanpa menoleh. Ia terus berjalan hingga sampai di ruang kantor Pak Broto. Pria parubaya itu sedang memeriksa daftar menu saat Donna masuk tanpa mengetuk. Pak Broto segera berdiri, menyadari ada sesuatu yang sangat salah dari aura pemiliknya malam ini. "Ibu, Anda sudah di sini. Saya baru saja ingin melaporkan." "Simpan laporanmu, Pak Broto. Saya sudah melihat cukup banyak dari CCTV tadi," potong Donna. Ia berjalan menuju monitor besar di sudut ruangan yang menampilkan sudut pandang dari balkon VIP. Di layar itu, tampak Fahri sedang berbincang akrab dengan Rico. Rico tampak mendominasi pembicaraan. Tangannya bergerak-gerak kasar sambil sesekali menunjuk ke arah botol wine non-alkohol mahal yang baru saja disajikan. Sementara itu, Sarah duduk di antara Fahri dan Bu Ratna, memberikan senyum manis yang tampak sangat terencana. "Siapa pria itu sebenarnya, Pak Broto? Kau sudah cari tahu lebih dalam?" tanya Donna. Matanya tidak lepas dari layar monitor. "Namanya Rico, Bu. Dari informasi yang saya dapatkan lewat koneksi di lapangan, dia sedang terlilit utang judi yang cukup besar. Dia dan adiknya, Sarah, sedang berusaha mencari investor untuk menutupi lubang itu. Sepertinya, Pak Fahri adalah target utama mereka," lapor Pak Broto dengan nada prihatin. Donna tersenyum pahit. "Investor? Suaminya yang hanya seorang staf kantor dianggap investor? Tentu saja, karena Fahri menggunakan fasilitas dan uang dari Donna untuk menciptakan citra pria kaya raya. Jadi, saya bukan hanya dikhianati secara perasaan, tapi saya juga sedang dirampok oleh segerombolan amatir," bisik Donna. Ia merasakan sebuah tarikan kuat di batinnya. Ada bagian dari dirinya yang ingin segera lari ke balkon itu, menyiram wajah Fahri dengan air, dan meneriakkan semua kebenaran di depan wajah Sarah yang sok suci itu. Namun, bagian lain dari dirinya, bagian yang membangun bisnis ini dari nol, membisikkan sesuatu yang berbeda. "Jangan sekarang. Jangan biarkan mereka tahu siapa pemilik tempat ini sebelum mereka benar-benar merasa berada di puncak dunia."
Donna meraih sebuah celemek hitam polos dan sebuah nampan kecil dari rak di ruang Pak Broto. Ia melepaskan blazernya, menyisakan kemeja putih kaku yang biasa dipakai oleh staf server tingkat menengah. "Ibu, apa yang Anda lakukan?" tanya Pak Broto, matanya membelalak. "Saya ingin mendengar langsung apa yang mereka bicarakan. Saya ingin tahu seberapa besar nilai harga diri saya di mata suamiku sendiri," jawab Donna. Ia mengikat rambutnya dengan kencang, lalu memakai masker hitam yang biasa digunakan staf di area terbuka. Donna tahu risikonya. Jika Fahri atau Bu Ratna mengenalinya meski ia memakai masker dan seragam, semuanya akan berakhir berantakan. Namun, rasa sakit yang ia rasakan sudah melampaui rasa takutnya. Ia harus mendengar kebohongan itu keluar dari mulut Fahri sendiri, agar ia tidak lagi memiliki alasan untuk merasa kasihan. Donna melangkah keluar dari ruangan Pak Broto, membawa nampan berisi beberapa gelas air mineral tambahan. Ia berjalan menuju area balkon VIP melalui jalur buta di balik pilar-pilar besar restoran. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti berjalan di atas paku, namun ia terus maju. Ia berhenti tepat di balik tirai beludru tebal yang memisahkan area balkon dengan ruang utama, hanya beberapa meter dari tempat suaminya duduk bersama keluarga barunya. Donna menarik napas panjang, menstabilkan tangannya yang mulai gemetar. Lalu ia melangkah masuk ke area balkon dengan kepala menunduk, siap memberikan pelayanan yang tidak akan pernah dilupakan oleh suaminya. Tirai beludru yang memisahkan dapur dengan area balkon VIP terasa seberat baja saat Donna mencoba menyibaknya. Suara tawa Fahri, tawa yang biasanya terdengar hangat di telinga Donna saat mereka merayakan hal-hal kecil di rumah, kini terdengar seperti sayatan sembilu. Donna menghentikan langkahnya tepat di ambang pintu geser. Ia melihat Fahri sedang membenahi posisi duduk Sarah dengan begitu protektif, sementara Rico, pria dengan sorot mata licin yang merupakan kakak Sarah, sedang menuangkan air mineral ke gelas Bu Ratna dengan gaya yang dibuat-buat sopan. Donna merasakan mual yang hebat menghantam ulu hatinya. Ia mundur selangkah, napasnya tersengal. Jika ia memaksakan diri masuk sebagai pelayan sekarang, ia takut tangannya akan gemetar dan nampan itu akan jatuh, mengacaukan segalanya sebelum ia siap. Donna memutar arah, kembali ke kantor Pak Broto yang memiliki dinding kaca satu arah menghadap tepat ke arah balkon tersebut. "Ibu, Anda baik-baik saja?" Pak Broto segera menghampiri. Wajahnya penuh kekhawatiran melihat pucatnya wajah Donna. "Saya ingin melihat mereka dari sini, Pak Broto." "Nyalakan audionya," perintah Donna. Suaranya parau namun penuh otoritas. Pak Broto menekan tombol pada panel kontrol. Seketika, suara percakapan di balkon itu memenuhi ruangan kantor yang kedap suara. Donna berdiri tepat di depan kaca, menatap punggung suaminya yang tampak begitu tegap dalam baju koko yang Donna setrika sore tadi. "Jangan khawatir, Rico." Suara Fahri terdengar melalui pengeras suara, penuh dengan kepercayaan diri yang palsu. "Bisnis logistik yang kamu rencanakan itu punya prospek besar. Aku sudah mempelajari pasarnya. Mengenai modal awal, anggap saja itu investasi pribadiku untuk masa depan keluarga kita nanti." Rico menyeringai. Matanya berbinar penuh keserakahan yang tidak bisa ia sembunyikan. "Wah, Mas Fahri memang luar biasa. Sarah tidak salah pilih. Memang beda ya, kalau bicara dengan pria sukses yang sudah mapan. Tidak seperti kebanyakan orang yang cuma banyak bicara tapi kantong kosong." Sarah mengelus lengan Fahri dengan gerakan manja. "Mas, tapi apa tidak apa-apa? Modal 500 juta itu bukan jumlah yang sedikit. Aku tidak mau Mas terlalu terbebani karena urusan kakakku." Fahri tertawa kecil. Suara tawa yang membuat Donna ingin berteriak. 500 juta? Sarah, itu hanya angka kecil untuk proyek sebesar ini. Aku punya beberapa aset yang bisa aku cairkan dalam waktu singkat. Lagi pula, kebahagiaanmu dan ketenangan keluargamu adalah prioritasku sekarang. Di balik kaca, Donna mencengkeram pinggiran meja hingga buku-buku jarinya memutih. "Aset yang bisa dicairkan? Aset yang mana?" Semua properti dan kendaraan atas nama Fahri dibeli dengan uang Donna, dan sebagian besar masih dalam status hak tanggungan yang hanya bisa dikelola olehnya. Fahri benar-benar sudah gila. Dia sedang menjual mimpi yang dibangun di atas tanah milik Donna.
Lihat itu, Donna. Bisik Donna pada dirinya sendiri. Matanya memanas namun tidak ada air mata yang jatuh. Itulah pria yang kamu bela mati-matian di depan orang tuamu. Pria yang kamu pikir sedang berjuang untuk masa depan kalian berdua. Bu Ratna, yang sejak tadi sibuk menikmati hidangan pembuka berupa foie gras, ikut menimpali dengan nada bangga. Anak saya ini memang sejak dulu punya insting bisnis yang kuat, Pak Riko. Hanya saja, selama ini dia tertahan oleh, lingkungan yang tidak mendukung. Berada di sekitar orang-orang yang tidak punya visi itu memang menghambat. Donna tahu persis siapa yang dimaksud Bu Ratna sebagai lingkungan tidak mendukung. Itu adalah dirinya. Istri yang selama ini menyediakan rumah yang nyaman, makanan yang sehat, dan ketenangan batin agar Fahri bisa bekerja dengan fokus. Ternyata, di mata mertuanya, semua pengorbanan itu hanyalah penghambat kesuksesan Fahri. Tekanan di dada Donna semakin meningkat. Ia melihat bagaimana Fahri dengan sangat ramah memanggil pelayan hanya untuk meminta tambahan handuk hangat, seolah dia adalah raja di tempat itu. Topeng kesuksesan yang dipakai Fahri begitu sempurna hingga Donna sendiri hampir tidak mengenali suaminya. Fahri tidak lagi terlihat seperti pria sederhana yang mengeluh soal harga bensin yang naik. Ia menjelma menjadi predator sosial yang haus akan pengakuan. Pak Broto, panggil Donna tanpa mengalihkan pandangan dari kaca. Iya, Bu. Riko, pria itu. Apakah benar dia terlilit utang judi? Pak Broto mengangguk kecil. Informan saya mengonfirmasi, Bu. Dia berhutang pada beberapa penagih utang kelas kakap di kota ini. Jika dia tidak segera menyetor uang muka malam ini, kabarnya dia dalam masalah besar. Sepertinya itulah alasan mengapa mereka begitu mendesak Pak Fahri malam ini. Donna tersenyum sinis. Jadi, Fahri sedang berusaha menjadi pahlawan bagi seorang penjudi menggunakan uang yang ia curi dari istrinya sendiri. Skenario yang sangat tragis sekaligus menjijikan. Tiba-tiba, di layar monitor, Donna melihat Fahri mengeluarkan ponselnya. Ia tampak mengetik sesuatu dengan serius. Detik berikutnya, ponsel Donna yang berada di atas meja bergetar. Sebuah pesan WhatsApp dari suaminya. Sayang, rapat kantornya sepertinya akan sangat lama. Bos mengajak lanjut ke diskusi serius soal bonus tahunan. Mungkin aku pulang sangat larut. Kamu istirahat saja ya. Jangan menungguku. Love you. Donna menatap pesan itu, lalu menatap sosok Fahri yang kembali tertawa di seberang kaca setelah meletakkan ponselnya. Kata, love you. Itu terasa seperti ludah yang dilemparkan tepat ke wajahnya. Keberanian Fahri untuk berbohong sambil terus tersenyum di depan wanita lain adalah sebuah bentuk kekejaman yang tidak pernah Donna bayangkan sebelumnya. Donna merasakan sebuah perubahan besar dalam batinnya. Rasa ragu yang tadi sempat menghinggapinya, rasa takut jika ia menghancurkan rumah tangganya, kini lenyap tak berbekas. Yang tersisa hanyalah harga diri yang menuntut untuk ditegakkan. Ia menyadari bahwa memaafkan Fahri bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah bentuk penghinaan terhadap dirinya sendiri. Donna berbalik badan, membelakangi kaca itu. Ia menatap Pak Broto dengan tatapan yang sangat tajam. Tatapan yang membuat manajer berpengalaman itu pun merasa segan. Pak Broto, hubungi bagian akunting pusat. Saya ingin Anda menarik semua akses limit darurat pada kartu kredit tambahan atas nama Fahri Ardiansyah. Segera, perintah Donna. Tapi Bu, jika itu dilakukan, kartu tersebut tidak akan bisa digunakan bahkan untuk transaksi kecil sekalipun malam ini. Pak Broto mencoba memastikan. Donna merapikan kerah kemeja putihnya, lalu mengambil sebuah botol minuman yang sangat langka dari rak koleksi pribadi di kantor itu. Sebuah botol yang harganya bisa digunakan untuk membeli sebuah motor metik baru. Justru itu tujuannya, jawab Donna dingin. Ia melangkah menuju pintu. Dan Pak Broto, kirimkan botol ini ke meja mereka sebagai penghormatan dari manajer. Bilang pada mereka, ini adalah pembukaan untuk malam yang tidak akan terlupakan. Donna keluar dari ruangan, membiarkan pintu tertutup dengan dentuman pelan. Ia tidak lagi bersembunyi. Ia berjalan menuju area publik. Namun kali ini ia tidak menuju meja Fahri. Ia menuju ke meja kasir utama, berdiri di sana sambil mengamati layar monitor transaksi,
menunggu saat yang tepat ketika topeng suaminya akan retak untuk pertama kalinya. Donna tahu, keputusannya untuk membiarkan Fahri memesan lebih banyak lagi adalah sebuah risiko. Jika Fahri curiga, ia bisa saja melarikan diri sebelum kebenaran terungkap. Namun, Donna bersedia berjudi. Ia ingin melihat seberapa tinggi Fahri akan terbang sebelum ia sendiri yang mencabut sayapnya. Gemini Side. Layar monitor di ruang kendali keamanan itu memantulkan cahaya biru yang dingin ke wajah Donna. Namun panas di dadanya terasa seperti lava yang siap meledak. Pesan, "Love you," yang baru saja masuk ke ponselnya masih menyisakan rasa mual yang hebat. Donna menatap sosok suaminya di layar. Fahri, pria yang selama 3 tahun ini tidur di sampingnya, kini tampak seperti orang asing yang paling mengerikan. Donna menekan earpiece lebih dalam ke telinganya. Audio dari mikrofon tersembunyi di meja VIP terdengar sangat jernih, menangkap setiap desah napas dan denting sendok yang beradu dengan piring porselen. Tapi Mas, suara Sarah terdengar manja. Jemarinya mengelus ujung kerah baju koko Fahri, baju yang Donna pilihkan dengan penuh doa agar suaminya tampak bersahaja. "Apa istrimu tidak akan curiga kalau Mas sering pulang larut begini? Aku merasa bersalah kalau harus menjadi alasan kalian bertengkar." Fahri tertawa. Suara tawa yang begitu ringan seolah ia tidak punya beban dosa seberat gunung. "Donna? Oh, Sarah sayang, kamu terlalu khawatir. Donna itu tipe wanita yang... Bagaimana yang menjelaskannya? Dia itu sangat sederhana. Saking sederhananya terkadang jadi membosankan. Pikirannya cuma seputar dapur, cucian, dan bisnis catering kecilnya itu." Donna memejamkan mata. Rasa perih menusuk jantungnya. Membosankan? Selama ini ia sengaja menahan diri untuk tidak membicarakan strategi bisnis, ekspansi restoran, atau audit keuangan di rumah karena ia ingin Fahri merasa menjadi kepala keluarga yang dominan. Ia ingin rumah mereka menjadi tempat istirahat, bukan kantor kedua. Ternyata, kelembutan itu dianggap sebagai ketidakmampuan. "Dia tidak punya kelas, Sarah," lanjut Fahri. Suaranya kini merendah namun penuh penekanan. "Kalau aku ajak dia ke tempat mewah seperti El Empire ini, dia pasti akan pusing melihat harga menu. Dia akan sibuk menghitung berapa kilo daging ayam yang bisa dibeli dengan harga satu piring makanan di sini. Dia tidak bisa diajak menikmati hidup. Berbeda sekali denganmu." Rico, kakak Sarah, menyeringai sambil menyesap minumannya. "Iya, Mas Fahri benar. Wanita seperti itu memang cocoknya di rumah saja, mengurus daster. Tidak pantas mendampingi pria yang punya masa depan cerah seperti Mas." Bu Ratna ikut menimpali sambil memotong wagyu steak di piringnya dengan angkuh. "Betul," kata Rico. "Ibu itu sudah lama bilang pada Fahri, dia itu butuh pendamping yang bisa berjalan di depan, bukan yang cuma bisa mengekor di belakang sambil bawa belanjaan pasar. Donna itu, yah, dia baik, tapi dia tidak setara dengan kita sekarang." Donna merasakan aliran darahnya berdesir kencang. "Kita? Siapa yang Bu Ratna maksud dengan kita?" Keluarga yang bahkan untuk makan malam di tempat ini pun harus mengandalkan kebohongan anak laki-lakinya? Kemarahan Donna kini mencapai titik puncaknya. Bukan kemarahan yang meledak-ledak dengan teriakan, melainkan kemarahan yang membeku menjadi sebuah rencana yang dingin. Ia menyadari bahwa cinta yang ia berikan selama ini telah disalahartikan sebagai kelemahan. Kerendah hatiannya dianggap sebagai ketidakberdayaan. Donna berbalik, menatap Pak Broto yang sejak tadi berdiri mematung di sudut ruangan dengan wajah tegang. "Pak Broto," panggil Donna. Suaranya sangat tenang, namun Pak Broto bisa merasakan otoritas yang tak terbantahkan di sana. "Iya, Bu Donna." "Mereka ingin tahu apa itu? Kelas, bukan?" Donna tersenyum sinis, sebuah senyuman yang belum pernah dilihat oleh siapapun di rumahnya. "Berikan mereka pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Katakan pada eksekutif chef, saya ingin menu secret tasting miliknya dikeluarkan sekarang juga. Keluarkan A5 olive wagyu yang baru tiba pagi ini. Tambahkan white Alba truffle di setiap hidangan mereka." Pak Broto tertegun. "Tapi Bu, menu itu tidak ada di daftar harga reguler. Totalnya bisa mencapai belasan juta per orang." "Itu tujuannya," potong Donna cepat.
Bawa juga botol kristal champagne non-alkohol dari vintage terbaik. Dan sampaikan pada mereka, ini adalah pelayanan eksklusif, VVIP Gold, yang diberikan oleh manajemen karena mereka adalah tamu paling istimewa malam ini. Pastikan mereka merasa berada di puncak dunia. Lalu, bagaimana dengan tagihannya, Bu? Tanya Pak Broto ragu. Donna berjalan menuju meja kerja Pak Broto, mengambil sebuah amplop emas kosong dan menaruhnya di atas meja. Biarkan mereka memesan apa saja. Jangan ada yang menolak permintaan mereka. Meski Rico meminta cerutu paling mahal sekalipun. Saya ingin mereka merasa sangat kaya malam ini. Sangat berkuasa. Donna menatap kembali ke layar monitor. Di sana, ia melihat Fahri sedang memamerkan kartu kredit tambahan, yang saldonya sudah Donna limitasi di episode sebelumnya namun masih bisa menunjukkan otoritas visual kepada pelayan yang baru saja lewat. Satu hal lagi, Pak Broto. Donna menahan langkah manajernya itu. Pastikan semua staf yang melayani mereka tidak ada yang mengenali saya jika saya lewat. Saya ingin memberikan sentuhan terakhir secara pribadi nanti. Pak Broto mengangguk patuh dan segera keluar untuk menjalankan instruksi. Donna kembali berdiri di depan kaca satu arah. Ia melihat bagaimana mata Sarah berbinar saat pelayan mulai datang silih berganti membawa hidangan-hidangan mewah yang bahkan tidak tercantum di menu biasa. Ia melihat bagaimana Fahri membusungkan dada, merasa sangat bangga bisa memberikan kemewahan itu pada keluarga barunya. Donna merasakan hatinya yang hancur kini mengeras seperti berlian. Ia tidak lagi peduli dengan kenangan manis saat Fahri melamarnya di taman kota yang sederhana. Kenangan itu telah dibakar oleh kata-kata suaminya sendiri yang menyebutnya, istri membosankan tanpa kelas. Ia mengambil ponselnya, menonaktifkan notifikasi dari Fahri. Ia tidak akan membalas pesan kebohongan pria itu lagi. Donna kemudian berjalan menuju ruang loker pribadi. Ia mengganti sepatunya dengan high heels yang paling runcing, seolah setiap langkah yang ia ambil adalah sebuah serangan balik. Donna berjalan keluar dari ruang kantor, melewati dapur yang sibuk, menuju area pantry yang langsung berbatasan dengan balkon VIP. Di sana, ia mengambil sebuah buku reservasi berbahan kulit hitam. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat berisiko. Ia akan berjalan melewati meja mereka, bukan sebagai Donna yang mereka kenal, tapi sebagai sosok asing yang akan memberikan sedikit bocoran tentang apa yang akan terjadi di akhir malam. Donna menarik napas panjang, memperbaiki posisi maskernya, dan melangkah keluar dari kegelapan koridor staf menuju cahaya lampu kristal area balkon. Tepat saat tawa Fahri pecah mendengar pujian dari Rico tentang betapa berkelasnya pilihan restoran Fahri malam ini. Langkah Donna terhenti sejenak saat ia melihat kartu nama restorannya yang diletakkan Fahri di atas meja, seolah itu adalah trofi kemenangannya. Donna tahu, setelah malam ini, tidak akan ada jalan kembali. Ia telah memulai sebuah permainan yang taruhannya adalah seluruh sisa hidupnya. Donna terus melangkah. Matanya menatap lurus ke depan, melewati meja mereka hanya dalam jarak 1 meter, membiarkan aroma parfum mahalnya. Parfum yang sama yang dulu Fahri bilang terlalu kuat namun kini ia puji pada Sarah, menyapu udara di sekitar suaminya. Donna tidak menoleh, tapi ia bisa merasakan gerakan Fahri yang mendadak terhenti, seolah suaminya itu baru saja merasakan sebuah kehadiran yang sangat akrab namun mustahil ada di sana. Aroma parfum oud dan jasmine yang melekat pada tubuh Donna seolah menjadi jejak yang tertinggal di udara balkon VIP itu. Ia berjalan terus, tak menoleh sedikit pun, meskipun ia bisa merasakan tatapan Fahri yang sempat terpaku pada punggungnya selama beberapa detik yang terasa abadi. Donna segera masuk kembali ke dalam koridor gelap menuju kantor manajer, menutup pintu perlahan, dan bersandar di sana dengan napas yang memburu. Hati Donna terasa seperti kaca yang baru saja dihantam martil. Retak, namun masih berdiri tegak oleh paksaan ego. Ia baru saja melewati suaminya sendiri seperti orang asing, sementara pria itu sedang memuja wanita lain dengan kata-kata yang dulu ia tujukan untuknya. Donna memejamkan mata, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang terasa menyakitkan. "Ibu, Anda tidak apa-apa." Suara Pak Broto memecah keheningan. Ia berdiri di samping monitor. Matanya penuh empati namun tetap profesional. "Saya tidak apa-apa, Pak Broto," jawab Donna. Suaranya kini lebih berat.
Ia mendekat ke layar monitor. Lihat mereka. Mereka sepertinya sangat menikmati keramah tamahan kita. Di layar, suasana di meja nomor 1 semakin memanas. Botol minuman langka yang dikirimkan Donna sebagai hadiah telah terbuka. Cahaya lampu kristal memantul pada gelas-gelas kristal yang diangkat tinggi-tinggi. Rico, kakak Sarah yang sejak awal tampak seperti benalu sosial, kini terlihat paling bersemangat. Pria itu menyandarkan punggungnya ke kursi empuk dengan gaya yang sengaja dibuat arogan. Matanya menyapu sekeliling balkon seolah-olah dia adalah pemilik tempat ini. Luar biasa, Mas Fahri, seru Rico. Suaranya tertangkap jelas oleh mikrofon tersembunyi. Baru kali ini saya merasakan pelayanan yang begini. Gila. Ini baru namanya pergaulan kelas atas. Sarah, kamu beruntung sekali dapat pria seberkelas Mas Fahri. Sarah tersenyum manis, jemarinya yang lentik, yang dihiasi cincin berlian yang mungkin dibayar dengan cicilan kartu kredit Fahri, mengusap tangan suaminya. Iya, Mas. Tapi, apa kita tidak berlebihan? Minuman ini saja harganya pasti luar biasa. Fahri tampak membusungkan dada, meskipun Donna bisa melihat sedikit keringat dingin di pelipis suaminya melalui kamera high definition. Sudahlah, Sarah, anggap saja ini perayaan kecil untuk rencana besar kita ke depan. Di tempat seperti ini, harga bukan masalah selama gengsi kita terjaga. Rico tertawa lebar, lalu memanggil pelayan dengan jentikan jari yang kasar. Seorang staf Empire mendekat dengan sopan. Mas, saya lihat di meja sebelah tadi ada hidangan lobster yang disiram saus emas itu. Apa namanya? Golden Imperial Lobster? Saya mau 3 porsi lagi. Oh, dan bawakan kaviar terbaik yang kalian punya. Jangan yang biasa. Perintah Rico tanpa beban. Donna melihat tangan Fahri yang berada di atas meja mendadak kaku. Pria itu menelan ludah berkali-kali. Ia tahu persis. 1 porsi hidangan yang dipesan Rico setara dengan setengah gaji bulanan Fahri di kantor. Rico, kurasa makanan yang ada sudah cukup. Fahri mencoba menyela dengan nada yang diatur agar tetap terdengar berwibawa. Aduh, Mas Fahri, masa cuma tambah lobster saja ragu? Tadi katanya modal bisnis buat saya 500 juta itu angka kecil. Rico memotong dengan nada menyindir yang tajam. Ia sengaja menekan ego Fahri di depan Sarah dan Bu Ratna. Atau jangan-jangan, Mas Fahri cuma omong besar. Bu Ratna, yang sepertinya sudah dibutakan oleh kemewahan di depan matanya, ikut menimpali. Fahri, jangan memalukan ibu di depan keluarga Sarah. Kalau mereka mau tambah, ya berikan saja. Kamu kan baru dapat bonus besar dari proyekmu itu, kan? Jangan pelit. Donna yang menyaksikan itu dari balik kaca merasa dadanya sesak oleh ironi. Bonus besar? Proyek? Semua itu adalah narasi palsu yang dibangun Fahri untuk menutupi kenyataan bahwa dia sedang menghisap harta istrinya. Donna melihat Fahri terpaksa mengangguk kepada pelayan, memberikan isyarat agar pesanan Rico diproses. Baik, segera siapkan, ucap Fahri. Suaranya sedikit bergetar. Donna berbalik membelakangi monitor. Ia tidak tahan lagi melihat wajah penuh kemenangan Bu Ratna. Luka di batinnya kini berganti menjadi rasa jijik yang murni. Ia menyadari bahwa orang-orang di meja itu bukan hanya sedang mengkhianatinya. Mereka sedang berpesta di atas bangkai kesetiaannya. Pak Broto, panggil Donna. Tingkatkan intensitasnya. Katakan pada kasir untuk menyiapkan tagihan berjalan. Setiap kali mereka memesan sesuatu, langsung masukkan ke dalam sistem kartu kredit yang saya blokir limitnya tadi. Saya ingin sistem kita memberikan notifikasi, penolakan transaksi, secara halus di sistem internal dulu. Ibu ingin saya memberikan peringatan pada Pak Fahri? Tanya Pak Broto. Tidak. Donna menggeleng tegas. Matanya berkilat dingin. Saya ingin dia terus memesan sampai dia merasa berada di surga. Biarkan Rico memesan cerutu. Biarkan Sarah memesan pencuci mulut berlapis emas. Saya ingin total tagihan mereka mencapai angka yang tidak masuk akal bagi seorang staf kantor. Donna berjalan menuju meja kerja Pak Broto, mengambil sebuah ponsel kecil yang terhubung dengan jaringan internal restoran. Ia mengetikkan sesuatu dengan cepat.
Pak Broto, saya akan melakukan sesuatu yang sedikit berisiko, ucap Donna sambil menatap layar ponsel itu. Saya akan mengirimkan pesan dari layanan pelanggan premium ke ponsel Fahri. Pesan yang memberitahukan bahwa dia terpilih sebagai tamu kehormatan malam ini dan berhak mendapatkan fasilitas open bill tanpa batas limit untuk sementara, sebagai bagian dari promo eksklusif. Tapi Bu, itu akan membuatnya semakin berani mengeluarkan uang yang tidak dia miliki, Pak Broto memperingatkan. Donna tersenyum pahit. Sebuah senyuman yang mengandung racun. Memang itu tujuannya. Aku ingin melihat seberapa rakus mereka. Aku ingin melihat seberapa jauh Fahri berani mengkhianatiku saat dia mengira dunia ada di genggamannya. Semakin tinggi dia terbang, Pak Broto, semakin hancur dia saat jatuh nanti. Donna menekan tombol send. Ia melihat di layar monitor. Ponsel Fahri di atas meja bergetar. Fahri mengambilnya, membaca pesan itu, dan seketika wajahnya yang tadinya tegang berubah menjadi cerah. Senyum penuh kemenangan terkembang di bibirnya. Fahri membisikkan sesuatu pada Sarah, dan tak lama kemudian, tawa mereka kembali pecah, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Rico kembali memanggil pelayan. Kali ini ia memesan sebotol minuman tambahan yang harganya bisa digunakan untuk membayar biaya kuliah seorang anak hingga lulus. Fahri tidak lagi melarang. Ia justru ikut tertawa dan menepuk bahu Rico seolah mereka adalah rekan bisnis setingkat direktur. Donna menyimpan ponsel itu di saku blazernya. Ia melangkah menuju pintu keluar kantor manajer. Ia tidak akan pergi ke balkon, tapi ia menuju ke ruang kontrol pencahayaan. Malam ini masih panjang, Mas Fahri, bisik Donna pada udara kosong. Nikmatilah jamuan terakhirmu. Donna meraih tuas kontrol suhu ruangan di panel dinding, menurunkan suhunya hingga mencapai titik yang akan membuat siapapun merasa sedikit menggigil. Sebuah tindakan kecil yang ia lakukan tanpa penjelasan lebih lanjut kepada Pak Broto yang menatapnya dengan penuh tanda tanya. Udara di balkon VIP El Empire terasa semakin menusuk kulit seiring dengan diturunkannya suhu ruangan oleh Donna dari panel kontrol. Namun, di balik kaca satu arah kantor manajer, Donna melihat butiran keringat mulai membanjiri dahi Fahri. Suaminya itu tampak gelisah. Sesekali melonggarkan kerah baju kokonya yang kini terasa mencekik. Donna berdiri mematung. Tangannya bersedekap di depan dada. Ia menyaksikan pemandangan itu dengan perasaan yang sulit didefinisikan. Ada kepuasan yang pahit, namun ada lubang besar di hatinya yang semakin menganga. Setiap kali Fahri mengusap wajahnya, Donna teringat bagaimana tangan itu dulu mengusap air matanya saat ayahnya meninggal. Kini, tangan itu digunakan untuk menutupi kebohongan yang menjijikan. Pak Broto, perbesar volumenya, bisik Donna. Suaranya dingin, nyaris tak terdengar. Di layar, Rico tampak meletakkan garpu dan pisaunya dengan bunyi denting yang sengaja dikeraskan. Ia mencondongkan tubuh ke arah Fahri, mengabaikan sisa lobster mahal di piringnya. Mas Fahri, suara Rico terdengar berat dan menuntut. Tadi kita bicara soal investasi logistik itu. Pemilik gudangnya baru saja mengirim pesan padaku. Ada pihak lain yang mau mengambil alih kalau uang mukanya tidak masuk malam ini juga. 100 juta saja dulu, Mas. Sebagai tanda jadi. Fahri tersedak minuman champagne non-alkoholnya. Ia terbatuk kecil, mencoba mencari celah untuk bernapas. Malam ini? Rico, ini kan sudah larut. Apa tidak bisa besok pagi saat jam kantor buka? Sarah, yang duduk di samping Fahri, langsung memasang wajah sendu. Ia menyentuh lengan Fahri dengan gerakan yang tampak sangat rapuh. Mas, kalau gudang itu lepas, rencana kakakku bisa berantakan. Aku tidak enak kalau terus membebani Mas. Tapi Rico bilang ini kesempatan sekali seumur hidup. Apa? Apa saldo Mas sedang ada masalah? Pertanyaan Sarah seperti sebuah jebakan yang sangat halus. Donna melihat rahang Fahri mengeras. Gengsi suaminya sedang dipertaruhkan. Di meja itu, ada calon mertua dan calon saudara ipar yang selama ini ia suapi dengan narasi bahwa dia adalah pria sukses bergelimang harta. Bukan masalah saldo, Sarah. Hanya saja limit transfer harian atau semacamnya. Dalih Fahri. Donna melihat jemari Fahri gemetar di bawah meja, sibuk mengutak-atik ponselnya.
Donna tahu persis apa yang sedang dilihat Fahri di layar ponselnya. Saldo rekening pribadinya yang hanya tersisa beberapa juta rupiah setelah ia habis-habisan membelikan sarah perhiasan tempo hari. Sementara itu, kartu kredit tambahan yang ia pegang, yang merupakan akses ke dana perusahaan Donna, sudah menunjukkan notifikasi, limit tercapai, di aplikasi perbankannya karena ulah Donna. Halah, Fahri, jangan bikin malu ibu. Timpal Bu Ratna ketus. Wanita itu menyesap teh krisan mahalnya dengan gaya angkuh. Masa uang 100 juta saja harus tunggu besok? Tunjukkan pada keluarga Sarah kalau kamu itu memang laki-laki yang bisa diandalkan. Kamu kan selalu bilang pada ibu kalau proyekmu itu bernilai miliaran. Fahri semakin terpojok. Ia tampak seperti tikus yang masuk ke dalam perangkap yang ia buat sendiri. Donna melihat Fahri mencoba menelepon seseorang, mungkin mencoba meminjam uang pada teman kantornya, namun sepertinya tidak ada jawaban. Di balik kaca, Donna merasakan sebuah dorongan untuk tertawa, namun yang keluar justru rasa perih yang menyesakkan. Ia melihat pria yang ia cintai hancur oleh kesombongannya sendiri. Ia melihat bagaimana Fahri lebih takut kehilangan muka di depan para benalu itu daripada takut kehilangan kejujurannya pada sang istri. Lihat itu, Pak Broto, ucap Donna tanpa menoleh. Dia sedang mencari cara untuk mencuri lebih banyak lagi dariku demi mereka. Ibu ingin saya melakukan sesuatu? Tanya Pak Broto. Donna terdiam sejenak. Ia melihat Riko mulai menunjukkan wajah tidak sabar. Bahkan mulai menyindir dengan kata-kata yang meragukan kekayaan Fahri. Tekanan emosional di meja itu sudah hampir mencapai titik didih. Fahri, ucap Riko lagi. Kali ini nadanya lebih provokatif. Kalau memang Mas tidak punya uangnya sekarang, bilang saja. Jangan buat kami menunggu seperti pengemis. Tadi gayanya selangit. Pesan menu paling mahal. Kirim botol minuman mewah. Ternyata cuma buat pamer. Wajah Fahri memerah. Ia tidak tahan lagi dihina. Donna melihat suaminya menarik napas panjang. Sebuah keputusan nekat tampak di matanya. Fahri kembali membuka ponselnya. Dan Donna bisa menebak apa yang akan dia lakukan. Fahri akan mencoba mengakses akun e-commerce milik Donna yang tertaut di ponsel rumah, yang mungkin ia ingat kata sandinya, atau mencoba memindahkan dana darurat keluarga yang mereka kumpulkan bersama. Donna merasakan sebuah kejijikan yang murni. Ia tidak boleh membiarkan Fahri menggunakan 1 rupiah pun lagi milik keluarganya untuk membiayai hutang judi Riko. Pak Broto, siapkan tagihan fisiknya sekarang. Perintah Donna tiba-tiba. Sekarang, Bu? Mereka bahkan belum memesan hidangan penutup. Sekarang, masukkan semua item yang saya instruksikan tadi, termasuk pajak layanan VVIP. Pastikan totalnya membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Donna melangkah menuju lemari penyimpanan dokumen di kantor itu. Ia mengambil sebuah map perak kecil. Donna menyadari bahwa ia sedang bermain api. Jika ia menekan Fahri terlalu cepat, pria itu mungkin akan melarikan diri atau membuat keributan yang memalukan restorannya. Namun, Donna tidak peduli lagi. Harga dirinya telah diinjak-injak hingga menjadi debu. Dan satu lagi, Donna berbalik di ambang pintu kantor. Kirimkan salah satu pelayan junior yang paling canggung untuk mengantarkan tagihan itu. Jangan biarkan staf senior yang melakukannya. Saya ingin ada sedikit drama kecil saat dia melihat angka-angka itu. Donna keluar dari ruangan, berjalan menyusuri lorong staf yang sepi. Ia berhenti di depan sebuah cermin besar, merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Ia melihat matanya sendiri, mata yang kini tidak lagi menyimpan binar cinta, melainkan bara dendam yang terkendali. Ia memutuskan untuk menuju ke area belakang bar, tempat ia bisa melihat pintu masuk balkon VIP dengan lebih jelas secara fisik. Donna mengambil sebuah botol air mineral dingin, lalu meminumnya dengan cepat. Tangannya masih sedikit gemetar, namun pikirannya sangat jernih. Ia mengambil sebuah kartu nama dari saku blazernya. Kartu nama pengacara perceraian terbaik di kota ini yang baru saja ia hubungi lewat pesan singkat. Donna meletakkan kartu itu di atas meja bar. Lalu ia mengambil sebuah pulpen dan menuliskan sesuatu di balik kartu tersebut. Sebuah pesan singkat yang hanya terdiri dari 4 kata.
Donna menyelipkan kartu itu ke dalam saku celemek staf yang kebetulan sedang lewat di depannya untuk mengambil pesanan minuman terakhir ke meja nomor 1. Berikan ini pada pria yang memakai baju koko putih di meja balkon VIP. Katakan padanya, ini adalah pesan dari masa depan. Perintah Donna pada pelayan itu. Pelayan itu mengangguk patuh tanpa bertanya, lalu melangkah menuju area balkon. Donna mengikutinya dari kejauhan, bersembunyi di balik pilar besar, menunggu reaksi Fahri saat kartu itu tiba di tangannya, tepat beberapa detik sebelum tagihan puluhan juta rupiah mendarat di atas mejanya. Donna tahu ini berisiko. Jika Fahri meledak di sana, identitasnya akan terancam. Namun, Donna butuh melihat retakan pertama pada topeng kesombongan suaminya secara langsung. Cahaya dari layar ponsel di tangan Donna tampak berpendar biru pucat. Kontras dengan kegelapan lorong di balik bar tempat ia bersembunyi. Jari-jarinya yang ramping, yang biasanya tenang saat menandatangani kontrak bisnis bernilai miliaran, kini sedikit bergetar saat ia membuka aplikasi perbankan prioritas miliknya. Di sana, di daftar kartu tambahan, tertera satu nama, Fahri Ardiansyah. Donna menatap nama itu dengan tatapan kosong. Kartu itu adalah simbol kepercayaannya yang paling tinggi. Ia memberikannya pada Fahri setahun lalu dengan alasan, dana darurat keluarga. Agar suaminya tidak perlu merasa cemas jika ada kebutuhan mendadak saat ia tidak di sampingnya. Namun, melihat riwayat transaksi berjalan yang terus diperbarui oleh sistem, biaya reservasi VIP, pesanan perhiasan 2 hari lalu, hingga pembelian gaun yang dikenakan Sarah malam ini, Donna merasa seperti sedang melihat daftar kejahatan yang dilakukan terhadap dirinya sendiri. Hanya satu sentuhan, dan semuanya berakhir. Mas, bisik Donna pada layar ponselnya. Ibu jarinya melayang di atas tombol merah bertuliskan blokir permanen. Namun, Donna menahan diri. Ia tidak ingin mengakhirinya sekarang. Ia ingin menunggu sampai Fahri merasa benar-benar telah memenangkan segalanya. Ia ingin rasa malunya mencapai puncak yang paling tinggi, tepat di depan orang-orang yang saat ini sedang menjilat egonya. Donna kembali memasang AirPH. Suara dari balkon VIP kini terdengar lebih riuh, bercampur dengan denting sendok yang menyentuh piring porselen tipis. Menurut ibu, bulan depan sudah cukup baik untuk acara akad nikah. Suara Bu Ratna terdengar begitu bersemangat, seolah ia sedang membicarakan pesta kemenangan, bukan pengkhianatan terhadap menantunya sendiri. Donna memejamkan mata. Rasa nyeri itu kembali menghantam, lebih tajam dari sebelumnya. Ibu mertuanya, wanita yang setiap lebaran ia sungkemi tangannya, kini sedang sibuk menentukan tanggal untuk menggantikan posisinya. Bulan Syawal itu baik, Bu, sahut Sarah dengan nada yang dibuat semalu-malu mungkin. Tapi aku ingin acaranya tidak sembarangan. Mas Fahri sudah berjanji. Dia ingin memberikan yang terbaik untukku. Aku ingin resepsinya di aula utama L Empire ini. Aku ingin semua orang tahu kalau aku adalah nyonya dari pria sehebat Mas Fahri. Donna merasakan mual yang luar biasa. Aula utama L Empire? Wanita itu ingin merayakan kemenangannya di atas properti milik korbannya. Rico, yang sepertinya sudah mulai terpengaruh oleh minuman mahal di depannya, tertawa kasar. Tenang saja. Dek, Mas Fahri ini bos besar. Aula ini kecil buat dia. Yang penting sekarang, 100 juta untuk slot gudang logistikku itu aman, kan Mas? Biar setelah kalian nikah, aku sudah punya bisnis yang stabil untuk menopang keluarga kita. Fahri, yang duduk di tengah kepungan tuntutan itu, tampak seperti orang yang sedang tenggelam namun dipaksa untuk terus tersenyum. Donna melihat dari selap pilar bagaimana suaminya itu terus-menerus mengusap lehernya yang berkeringat. Kartu nama yang dikirimkan Donna tadi, kartu nama pengacara, terlihat tergeletak di samping piringnya, terabaikan karena ketakutan Fahri untuk membukanya di depan mereka. Tentu, Rico, semuanya akan diatur, jawab Fahri, suaranya terdengar serak. Soal pernikahan, kita bicarakan detailnya besok saja. Malam ini kita nikmati dulu makanannya. Besok apa lagi, Fahri? Sela Bu Ratna dengan nada menekan. Mumpung kita semua ada di sini. Keluarga Sarah sudah setuju. Kamu itu laki-laki, harus tegas. Jangan seperti istrimu yang lambat itu. Kamu sudah janji akan segera mengurus surat perceraian itu,
kan? Jangan biarkan Sarah menunggu dalam ketidakpastian. Donna tersentak. Surat perceraian? Jadi Fahri sudah merencanakan untuk menceraikannya bahkan sebelum kebohongannya terbongkar? Selama ini, saat Fahri pulang dan mencium keningnya, pria itu sebenarnya sedang menghitung hari untuk membuangnya. Luka batin Donna yang tadinya masih menyisakan ruang untuk rasa kasihan, kini tertutup rapat oleh lapisan kebencian yang dingin. Ia menyadari bahwa ia tidak sedang menghadapi seorang suami yang hilaf, melainkan seorang predator yang telah lama merancang kehancurannya. Donna menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan gemuruh di dadanya agar tidak pecah menjadi tangisan. Ia harus tetap rasional. Ia adalah pemilik kerajaan bisnis ini, dan ia tidak akan membiarkan seorang pun meruntuhkannya, apalagi seorang pria yang harga dirinya ia beli dengan uangnya sendiri. Ia kembali menatap layar ponselnya. Layar itu masih menampilkan menu pemblokiran. Donna mengetikkan sesuatu di kolom alasan internal bank. Kartu disalahgunakan oleh pihak ketiga. Pak Broto. Panggil Donna melalui radio komunikasi. Iya, Bu Donna? Saya sedang di belakang kasir utama. Berikan mereka satu putaran hidangan penutup paling mahal. Gold Leaf Chocolate Fondant. Dan katakan pada mereka, itu adalah bonus spesial bagi pasangan yang sedang berbahagia. Perintah Donna. Suaranya kini terdengar sangat stabil, bahkan hampir tanpa emosi. Baik, Bu. Tapi tagihan mereka sudah hampir menyentuh angka 120 juta. Bu, apakah Ibu yakin? Biarkan saja, Pak Broto. Biarkan mereka merasa menjadi pemilik dunia malam ini. Karena setelah hidangan penutup itu habis, dunia mereka akan runtuh. Donna menutup komunikasinya. Ia melangkah keluar dari balik pilar, berjalan menuju area kantor pusat yang berada di lantai atas restoran. Ia tidak ingin hanya melihat mereka dari monitor. Ia ingin mempersiapkan dokumen fisik yang akan ia bawa sendiri ke meja itu. Namun, di tengah jalan menuju lift, Donna berhenti. Ia melihat seorang pelayan membawa nampan berisi hidangan penutup berlapis emas itu menuju balkon VIP. Donna tahu, ini adalah hidangan terakhir sebelum tagihan diberikan. Donna meraba saku blazernya, memastikan kartu identitas pemilik restoran miliknya ada di sana. Ia kemudian mengambil keputusan kecil yang berbahaya. Ia mematikan fitur konfirmasi otomatis pada mesin EDC di kasir bawah melalui ponselnya. Dengan melakukan ini, setiap transaksi yang dilakukan Fahri nanti tidak akan langsung ditolak oleh sistem bank, melainkan harus menunggu persetujuan manual dari atasan di sistem kasir. Donna ingin menjadi orang yang menekan tombol tolak itu dengan tangannya sendiri, tepat saat Fahri menatap mata Sarah dengan penuh kesombongan. Donna masuk ke dalam lift, membiarkan pintu tertutup rapat. Saat lift bergerak naik, Donna menatap bayangan dirinya di dinding lift yang mengkilap. Ia tidak lagi melihat Donna yang malang. Ia melihat seorang penguasa yang siap memberikan keadilan. Nikmatilah coklat itu, Mas, gumamnya pelan. Karena itu adalah hal termanis terakhir yang akan kamu rasakan dariku. Pintu lift terbuka dengan denting halus di lantai khusus manajemen. Donna melangkah keluar, namun langkahnya langsung dihadang oleh sosok wanita yang tampak gelisah sambil terus mondar-mandir di depan pintu akses kantor. Itu Santi. Sahabatnya itu mengenakan gaun malam berwarna hijau zamrud. Matanya berkilat penuh amarah yang tertahan. Begitu melihat Donna, Santi langsung menyambar lengannya. Donna, apa lagi yang kamu tunggu? Aku sudah di bawah tadi. Aku melihat mereka tertawa-tawa di atas sana menggunakan uangmu. Aku melihat ibu mertuamu itu mencicipi hidangan penutup yang harganya lebih mahal dari seluruh isi dapur rumah mereka. Kenapa kamu masih bersembunyi di sini? Donna melepaskan pegangan Santi perlahan. Wajahnya tidak menunjukkan kepanikan, hanya sebuah ketenangan yang tampak mengerikan bagi siapapun yang mengenal Donna sebagai sosok yang lembut. Belum saatnya, Santi. Kalau aku muncul sekarang, dia hanya akan merasa tertangkap basah. Aku tidak ingin dia merasa tertangkap. Aku ingin dia merasa hancur. Hancur? Dia sudah menghancurkanmu setiap hari selama 3 tahun ini.